Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di semester 6 dengan mata kuliah Manajemen Training Level 1. Yang mana mata kuliah ini akan membekali peserta mengenai pengetahuan dalam skill dan keterampilan pada saat nanti kalian sebagai pejabat imigrasi. Untuk lebih lanjut, saya akan perlihatkan terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran semester ya untuk 16 pertemuan yang akan datang, dan hari ini sudah di pertemuan pertama, di mana skenario pertemuan pertama adalah saya memahamkan terkait dengan bagaimana skenario pembelajaran mata kuliah ini. Oke. Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa totalnya mampu memahami tentang skill dan keterampilan sebagai pejabat imigrasi, di mana nanti ada capaian pembelajaran lulusan, ya, mulai dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, ya, gitu. Nah, terkait dengan sikap, gitu, mahasiswa mampu menginternalisasikan terkait dengan nilai, norma, dan etika akademik ya pada saat nanti lulus ya secara sikap. Bagaimana etika-etika akademik, yaitu salah satunya harus berpikir ilmiah ya. Segala sesuatu harus didasarkan terhadap dalam pengambilan keputusan ataupun dalam melakukan tindakan, semuanya harus berbasis terhadap peraturan maupun juga pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian menunjukkan sikap yang bertanggung jawab ya, di bidang keahliannya, karena keahlian kalian ada di bidang hukum keimigrasian, ya, khususnya nanti kalian yang akan ditempatkan di bagian Interdakim ya, intelijen dan penindakan keimigrasian. Kemudian secara aspek pengetahuan, ya, kalian harus mampu menguasai konsep perilaku dan personal skill itu seperti apa, kemudian mampu menguasai dan memahami prinsip dan teori personal skill, kemudian mampu menguasai pembelajaran mengenai personal skill secara keseluruhan. Karena personal skill inilah yang nanti menjadi modal dasar menjadi seorang pejabat imigrasi. Kemudian terkait dengan keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan inovatif, serta bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, khususnya di bidang pengawasan, intelijen, dan penindakan keimigrasian, sesuai dengan prodi hukum, ya, spesialisasi prodi hukum pada saat nanti penempatan di lapangan. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri ya, gitu, selama proses pembelajaran di mata kuliah ini. Kemudian terkait dengan keterampilan khusus, ya, nanti taruna ataupun mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis, ya, karena nanti di sini sesuai dengan urutan dan runutan mulai dari tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, ya, kalian kan sudah belajar ya terkait dengan analisis dasar, ya, kemudian sampai analisis berikutnya sampai sekarang di tingkat 3, kalian sudah dianggap mampu dan cukup bisa melakukan berbagai metode analisis ya, gitu, dalam mengambil keputusan. Kemudian mampu mendeskripsikan, mengelaborasi, dan menyusun prosedur dengan personal skill kalian ya, gitu, personal atau layaknya sebagai seorang pejabat keimigrasian. Kemudian mampu mengambil keputusan manajerial yang berkaitan dengan personal skill. Terkait dengan materi kita di sini ada 7 ya materi inti yang akan nanti saya jabarkan ya, yang kita pecah menjadi 14 pertemuan tatap muka ya. Dan nanti sebetulnya total 16 ya, karena yang 2 adalah UTS dan UAS ya. Gitu. Tapi dari ke-7 materi ini akan saya pecah menjadi 14 pertemuan tatap muka, karena yang 2-nya adalah ujian. Ya.
Pertama, mengenai memahami dan terampil menerapkan keterampilan dasar personal, ya, atau basic interpersonal skill itu seperti apa, yang nanti akan kita pecah menjadi 5 sub pokok. Kemudian materi kedua, memahami dan terampil menerapkan perbedaan persepsi, ya, yang nanti akan dipecah menjadi 2 sub materi pokok. Kemudian memahami dan terampil menerapkan analisa tugas dan kegiatan, ya, yang saya pecah menjadi 2 sub materi pokok. Kemudian materi keempat, memahami dan terampil menerapkan kepemimpinan, ya. Di sini ada 2 sub materi pokok, ya. Kemudian yang kelima, memahami dan terampil menerapkan membangun tim building, karena kalian dipersiapkan sebagai pejabat imigrasi yang nanti kalian akan memiliki anak buah, gitu. Bagaimana gitu kan membangun tim building yang bagus itu seperti apa, ya, tim yang solid itu seperti apa, ya. Kemudian di tema yang keenam nanti akan saya jelaskan terkait dan memahami dan terampil menerapkan penyelesaian masalah, ya, problem solving, karena kita tidak lepas dengan berbagai masalah-masalah, ya, yang akan dihadapi pada saat nanti kalian menduduki sebuah jabatan, ya, yang mana kalian juga memiliki anak buah yang harus kalian tangani. Dan ketujuh, materi ketujuh adalah memahami dan terampil menerapkan supervisi, ya, dan intervensi. Gitu. Materi ini lebih cenderung bagaimana interpersonal skill, ya, yang wajib kalian miliki, ya, dan bagaimana memantaskan diri kalian sebagai layaknya pejabat imigrasi yang nanti kalian dipersiapkan untuk menduduki jabatan di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya. Nah, dari 7 materi inti itu nanti saya pecah menjadi beberapa sub capaian pembelajaran, ya, yang nanti dipecah menjadi 14 pertemuan. Nah, untuk skenario lebih jelasnya terkait dengan pertemuan itu akan terlihat di sini nanti, ya, analisis pertemuan. Hari ini adalah pertemuan pertama, ya, di mana saya harus menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester, ya. Kemudian nanti setelah saya jelaskan ini, kita masuk ke sesi menjelaskan desain perkuliahannya seperti apa, ya. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana kesepakatan berbagai aturan perkuliahan, ya, mulai nilai, absensi dan sebagainya, ya, yang mana harus kita sepakati dan kalian pahami terkait dengan skenario pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu ini. Ini terkait dengan skenario di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua, materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan memahami teknik pencarian pembelajaran, ya, pencairan pembelajaran, kemudian memahami terkait proses kontrol sistem, ya. Kemudian nanti di pertemuan ketiga kita akan memahami keterampilan pengamatan, bagaimana melakukan observasi, ya. Kemudian di pertemuan keempat, ya, saya akan ajarkan terkait dengan memahami teknik keterampilan menggambarkan, describing skill, ya. Kemudian nanti di pertemuan kelima saya akan jelaskan terkait dengan keterampilan mendengarkan, listening skill, ya, keterampilan bertanya dan keterampilan umpan balik, feedback skill. Kemudian di pertemuan keenam saya akan menjelaskan ada 2 sub materi, yaitu terkait dengan konsep dasar persepsi dan bagaimana menghadapi perbedaan dalam persepsi, ya, karena ini tidak akan lepas, ya, pada saat kalian di lapangan itu pasti, ya, antar tim kerja, ya, atau antar bagian itu pasti akan memiliki persepsi yang berbeda, ya, gitu, walaupun menghadapi situasi yang sama. Terus bagaimana pada saat kita mampu menengahi anak buah kita yang memang cara sudut pandang yang berbeda, ya, gitu. Nah, lalu bagaimana tuh kita bisa menengahi, ya, terkait dengan perbedaan-perbedaan tersebut jangan sampai menjadi sebuah konflik yang besar, ya, gitu. Sehingga akan mempengaruhi tujuan daripada organisasi. Kemudian di materi ketujuh ini
ada dua submateri pokok yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan konsep dasar analisa tugas, ya, analisis tugas, kemudian bagaimana menerapkan analisis tugas, ya. Nanti akan kepotong dan ujian tengah semester, ya. Kemudian berikutnya di sesi pertemuan ke-8, ya, tatap muka kita yang 8, tatap muka secara online ini, saya akan menyampaikan dua submateri pokok terkait dengan konsep dasar kepemimpinan dan bagaimana keterampilan dalam kepemimpinan. Kemudian materi ke-9, ya, di pertemuan ke-9 saya akan menjelaskan dari konsep dasar membangun tim. Ya, pertemuan ke-10 saya akan memahamkan kepada kalian terkait dengan keterampilan dalam membangun tim. Ya, di pertemuan ke-11, ya, saya akan memahamkan kepada kalian terkait dengan konsep dasar penyelesaian masalah atau problem solving. Ya, di pertemuan ke-12 saya akan menyampaikan terkait submateri keterampilan dalam penyelesaian masalah. Ya. Dan pertemuan ke-13 ya, terkait dengan bagaimana menerapkan supervisi. Kemudian di pertemuan ke-14 adalah bagaimana terampil, ya, memahami dan terampil menjelaskan intervensi, ya. Jadi ke-13-nya terkait supervisinya, pertemuan ke-14 bagaimana mengintervensinya, ya, setelah melakukan supervisi. Nah, terkait dengan metode pembelajaran yang akan nanti saya lakukan, ya, dalam perkuliahan kita ini ada 4 metode yang akan saya gunakan. Ya, walaupun ada beberapa metode tambahan nanti di pertengahan, tapi metode inti yang akan saya lakukan adalah di perkuliahan kita, yaitu ceramah dan tanya jawab seperti biasa. Kemudian saya akan melakukan juga metode inquiry, ya. Kemudian diskusi kelompok yang harus kalian nanti lakukan. Kemudian pemecahan masalah, ya, karena saya akan memberikan beberapa studi kasus ya, yang mana nanti harus kita pecahkan, ya, gitu. Kemudian tugas ataupun tagihan di dalam perkuliahan ini ada 3, yaitu nanti saya akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok, di mana nanti setiap kelompok ditugaskan untuk mempresentasikan paparan, ya, mulai dari keterampilan menggambarkan, keterampilan mendengarkan, dan perbedaan persepsi, ya. Jadi di 3 pertemuan, ya. Kemudian nanti ada tugas tagihan yang kedua adalah membuat jurnal pilihan terkait dengan isu problem solving, ya. Gitu. Kemudian tagihan ketiga ya adalah membuat resume buku dengan 2.500 kata, ya, terkait dengan temanya supervisi, ya. Terkait penilaian nanti ada tes tulis, tes lisan, dan portofolio, ya. Begitupun dengan instrumennya dalam baris soal tes, ya, mungkin nanti akan saya buat dalam bentuk Google Form, ya, gitu. Ataupun menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh Politeknik Imigrasi, ya, dan checklist serta rubrik serta penilaian tugas tagihan, ya. Kemudian ini komponen dan proporsi terkait dengan penilaian, ya. Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, kehadiran 10%, total 10%. Ya. Dengan kriteria kelulusan seperti ini. Ya. 86 sampai dengan nilai 100 lulus, ya, dengan huruf A, atau kalau angkanya ada 4. Kemudian nilai rentang 76 sampai 85 lulus tapi dengan huruf B, dengan nilai B. Kalau kriteria angkanya mungkin 3. Kalau rentang nilai 66 sampai dengan 75 yaitu lulus dengan syarat, ya. Ini ada beberapa hal yang nanti akan saya berikan, ya, untuk memberikan mungkin dengan beberapa penugasan, ya, gitu. C ini, ya. Lulus, tapi biasanya orang-orangnya lulus karena dengan ditambah adanya penugasan-penugasan ataupun remedial, ya, yang mungkin tadi awalnya nilainya adalah tidak lulus, ya, mungkin dinilai D, gitu.
tapi karena belum disepakati di rapat senat dewan dosen, biasanya saya akan melakukan beberapa tugas-tugas tambahan ya untuk mendongkrak kalian untuk bisa naik ke nilai C ya kalau misalnya kalian ada di posisi nilai D ya. Nah, kalau untuk nilai E ini saya tidak bisa membantu ya gitu. Ini betul-betul nanti akan diserahkan keputusannya di rapat senat dewan dosen. Terkait dengan peraturan tata tertib yang harus kita sepakati di sini adalah hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 12 kali. Ya. Jadi dari 14 kali tatap muka kita secara online ini ya, minimal harus 12 kali. Ya. Jadi paksakan kalian walaupun sakit harus tetap hadir. Ya. Silahkan. Oh, sekarang kan dilakukan secara online, ya bisa dengan berbaring. Yang penting kalian menyampaikan situasinya, ya bisa dalam kondisi apapun, ya walaupun dalam keadaan sakit, ya gitu. Kemudian setiap mahasiswa ataupun taruna harus aktif dan berpartisipasi dalam perkuliahan, ya tanya jawab ataupun memberikan sanggahan atau mau kalian menjawab pertanyaan dari teman-temannya, gitu kan? Atau mungkin kalian menjawab seperti pertanyaan dari saya. Ya. Kemudian hadir di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau sepakati, ya seperti pertemuan kita hari ini, ya cukup luar biasa. Kemudian adanya pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka, ya biasanya yang suatu hal yang betul-betul tidak memungkinkan untuk tatap muka, ya dan salah satunya juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik Imigrasi ya mungkin ada nota dinas untuk melakukan kegiatan kemana sehingga kalian tidak bisa melakukan tatap muka silahkan nanti dilampirkan terkait dengan surat tugas tersebut ya kemudian tidak boleh ada plagiat dan bentuk plagiat ya dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya ya khususnya terkait dengan tugas ya tugas dalam membuat jurnal pilihan ya itu jangan sampai ada plagiat ya. Dan ini sumber referensi ya yang harus kalian baca ya dan masih banyak lagi referensi yang lain ya yang nanti seiring dan perjalanan waktu di setiap perkuliahan nanti di setiap tatap muka mungkin nanti akan ada buku-buku baru yang nanti akan saya sampaikan ataupun jurnal-jurnal yang akan saya sampaikan ya yang wajib kalian baca ya sebagai referensi. Namun ini sumber pokok ya yang wajib kalian baca ya.